Terkait dengan biodiversity, Mas Afdil dari Greenpeace akan menambahkan kepada kita semua. Mohon perkenan, mohon izin Ya, silakan, Pak Ketua. silakan. Terima kasih. Ya, sedikit tambahan dari saya. Perkenalkan, saya Afdillah dari Greenpeace Indonesia. Jadi Pulau Sangihe ini, Bapak Ibu yang terhormat, adalah salah satu bagian dari ekosistem penting secara global. Boleh ditampilkan. Yang paling penting di sini adalah ketika saat ini kita Indonesia sedang berkampanye untuk memperluas kawasan konservasi perairan, dan di mana ternyata Sangihe adalah bagian yang diprioritaskan. Karena Sangihe adalah bagian dari terumbu karang dunia, kemudian juga daerah jalur migrasi tuna, kemudian juga hewan-hewan laut penting lainnya. Dan di tahun 2023 yang lalu Sangihe sudah disepakati secara global sebagai salah satu kawasan EPSAS atau kawasan ekoregion yang penting di bawah kawasan Sulu Sulawesi ekoregion. Dan kalau melihat dari konturnya sendiri, kenapa Sangihe penting dan mata dunia banyak sekali di situ, dan sejak tahun 80-an beberapa NGO internasional yang fokus konservasi seperti BirdLife, kemudian kita juga fokus di situ karena ada kepentingan global secara ekologi di situ, Bapak Ibu. Dia mempunyai yang unik adalah karena di jalur Pasifik punya upwelling lokal, kemudian daerah itu sangat baik untuk perkembangan tuna. Dan beberapa waktu lalu, di awal tahun 2025, peneliti dari UGM dan dari Jogja merilis hasil jurnal yang merilis riset mereka mengatakan bahwasanya ikan-ikan di Sangihe sudah mulai tercemar oleh merkuri. Ya, artinya kita tahu WPP Sangihe ini sangat penting untuk penangkapan perikanan Indonesia, dan kalau fakta ini diketahui oleh global, dan tentu ini akan mereduksi ya atau mendowngrade produksi ikan kita secara global. Itu. Kemudian juga yang kedua adalah jalur migrasi burung internasional. Jadi setiap musim dingin, ketika di utara musim dingin, burung-burung yang ada di daerah utara tersebut bermigrasi mencari suhu yang hangat di Katulistiwa, dan salah satu migrasi pentingnya itu adalah Pulau Sangihe. Di sana ada pegunungan Sahen Daruman, dan ketika kita bisa bayangkan kalau Pulau Sangihe yang Gunung Sahen Daruman itu tepat di bawah garis merah kotak yang konsesi itu, Bapak Ibu. Dan kalau itu ditambang, tentu burung akan kehilangan jembatannya. Dan kita bisa bayangkan dampak ekologinya, di mana kita tahu migrasi burung ini penting untuk kontrol hama serangga, kemudian juga pemupukan, indikator lingkungan, dan juga penyerbukan dan penyemaian benih secara alami. Dan kalau itu terputus, kita bisa bayangkan bagaimana dampak ekologi terhadap Indonesia, karena migrasinya dari utara ke selatan. Dan terakhir yang penting juga yang menjadi concern kami adalah Sangihe ini sebenarnya adalah contoh baik bagaimana masyarakat yang independen secara pangan. Ketahanan pangan lokal mereka sangat bagus. Mereka terasing, terisolasi, sehingga mereka mengandalkan sagu dan ikan. Sagu sebagai karbohidrat, ikan sebagai sumber protein. Hari ini ikan, kalau ini dilanjutkan, akan terus tercemar merkuri dan seterusnya. Dan sagu, jika Gunung Sahen Daruman itu ditambang, sumber air di mana sagu sebagai salah satu faktor utama kehidupannya adalah sumber air, tentu akan rusak, akan hilang. Dan kita bisa bayangkan apa yang bisa terjadi di masa depan di Pulau Sangihe. Jadi konsen-konsen ekologi ini juga menjadi penting buat kami sebagai komunitas yang sangat peduli dengan ekologi, lingkungan, di mana Sangihe yang memang sudah ditetapkan sebagai cadangan untuk konservasi 30% wilayah laut Indonesia sudah akan dicanangkan sebagai wilayah konservasi laut di tahun 2045. Dan Sangihe adalah salah satu wilayah prioritas untuk itu. Karena itu memang kita butuh Bapak-Bapak di Komisi 3 untuk bagaimana memproteksi pulau ini supaya jaminan masa depan kita semua nanti bisa tercapai. Itu tambahan dari saya sedikit. Saya kembali ke Ajul. Ya, masih ada lagi? Saya terakhir untuk apa yang kami harapkan dari pertemuan ini, Pak. Boleh, mohon izin, Pak. Ya, silakan. Ya, yang pasti harapan-harapan kami seperti yang sudah dituliskan di sini, di mana penghormatan terhadap putusan hukum dan tidak ada lagi pengurusan izin yang baru terhadap PT TMS, apapun itu alasannya, karena Undang-Undang
nomor 1 tahun 2014 sudah menegaskan melarang dengan tegas di pasal 35 tidak boleh ada pertambangan, aktivitas pertambangan di pulau kecil. Jadi kami mengharapkan jaminan dari Komisi 3 agar tidak akan ada lagi izin yang baru karena Sangihe pulau kecil, tapi tidak juga hanya untuk Sangihe, berlaku juga untuk pulau-pulau yang lain. Kemudian ya terkait dengan ada misalnya menteri-menteri yang punya kepentingan, ada afiliasi dengan perusahaan-perusahaan begini atau wakil menteri, itu harus ditinjau lagi karena bisa saja ini sudah tidak fair dalam pengambilan keputusan. Saya kira itu poinnya dan berharap sekali PT Arsari Group ini tidak akan melanjutkan apa yang mereka sedang rintis sekarang dengan TMS, karena TMS itu adalah perusahaan yang sudah tidak berizin dan memang tidak boleh menambang di pulau kecil kami, Pak. Jadi saya mau menegaskan yang menolak di sana itu adat, ya, badan adat, gereja sudah membuat surat secara resmi, sudah menyatakan itu secara resmi, lalu kemudian masyarakatnya juga. Saya kira itu, terima kasih.